Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang zeolit. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Fitriani Alif Fajrin dan teman-teman saya Dian Larasati Kartika dan Ilva Hanifah. Pada kesempatan kali ini, hal-hal yang akan kita bahas ada 7, yaitu ada pengantar zeolit, jenis-jenis zeolit, struktur dan komposisi zeolit, deposit natural zeolit di Indonesia, sifat permukaan zeolit, zeolit termodifikasi, dan aplikasi zeolit dan zeolit termodifikasi. Langsung saja kita bahas ke yang pertama. Yang pertama, pengantar zeolit. Zeolit merupakan mineral hasil tambang yang bersifat lunak dan mudah kering. Warna dari zeolit adalah putih keabu-abuan, putih kehijau-hijauan, atau putih kekuning-kuningan. Ukuran kristal zeolit ini kebanyakan tidak lebih dari 10-15 mikron. Zeolit adalah kristal aluminosilikat berpori terhidrat, terdiri dari TO4 tetrahedral. T ini berupa Si atau Al, dengan satu atom oksigen sebagai penghubung antara atom silikon dan aluminium yang membentuk struktur 3 dimensi terbuka dan berongga, yang di dalamnya diisi oleh atom-atom logam, biasanya logam alkali atau alkali tanah, dan molekul air yang bergerak bebas. Nah, kemudian komposisi zeolit ini memiliki 3 komponen seperti yang bisa teman-teman lihat. Ada extra framework cation yang berupa unsur logam, kemudian ada kerangka zeolit dan fase short. Selanjutnya kita bahas ke yang kedua, yaitu jenis-jenis zeolit. Jadi jenis-jenis zeolit ini ada 2, yaitu zeolit alami dan zeolit sintetis. Yang pertama kita bahas zeolit alami. Zeolit alami terbentuk karena adanya proses kimia dan fisika yang kompleks dari batuan-batuan yang mengalami berbagai macam perubahan di alam. Zeolit alam ditemukan dalam bentuk mineral dengan komposisi yang berbeda, terutama dalam komposisi Si atau Al dan jenis logam yang menjadi komponen minor, seperti ada pada tabel berikut. Nah, ini adalah tabel zeolit alam dan komposisinya. Ada analsim, kabasit, klinoptilotit, erionit, ferrierit, heulandit, laumonit, mordenit, philipsit, natrolit, dan wairakit. Komposisinya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Yang kedua ada zeolit sintesis. Zeolit sintesis adalah zeolit yang dibuat secara rekayasa yang sedemikian rupa sehingga didapatkan karakter yang lebih baik dari zeolit alam. Prinsip dasar produksi zeolit sintetis adalah komponennya yang terdiri dari 2, yaitu silika dan alumina, sehingga dapat disintetis dari berbagai bahan baku yang mengandung kedua komponen tersebut, yaitu silika dan alumina. Nah, dalam penelitian telah dikenal beragam zeolit sintesis. Di antaranya ada di tabel berikut ya. Ada zeolit A, zeolit Na, zeolit H, zeolit L, zeolit X, zeolit Y, zeolit P, zeolit O, zeolit ZK4, dan zeolit ZK5. Kemudian rumus oksidanya ada di tabel di sampingnya. Nah, zeolit sintesis ini dapat dikelompokkan sesuai dengan perbandingan kadar komponen Al dan Si. Nah, ada 4 penggolongannya. Yang pertama ada zeolit kadar Si rendah. Nah, zeolit jenis ini banyak mengandung Al, berpori, mempunyai nilai ekonomi tinggi karena efektif untuk pemisahan dengan kapasitas besar. Volume porinya dapat mencapai 0,5 cm3 tiap cm kubik volume zeolit. Contoh zeolit Si rendah yaitu zeolit A dan zeolit X. Kemudian yang kedua ada zeolit kadar Si sedang. Jenis zeolit modernit mempunyai perbandingan Si atau Al-nya sama dengan 5, sangat stabil. Maka diusahakan membuat zeolit dengan kadar Si yang lebih tinggi dari 1, yang kemudian diperoleh zeolit Y dengan perbandingan kadar Si atau Al sama dengan 1-3. Contoh sintesis jenis zeolit ini adalah zeolit omega. Kemudian yang ketiga ada zeolit kadar Si tinggi. Zeolit jenis ini sangat higroskopis dan menyerap molekul nonpolar sehingga baik
untuk digunakan sebagai katalisator asam untuk hidrokarbon. Zeolit jenis ini misalnya zeolit ZSM5, ZSM11, ZSM21, dan ZSM24. Yang kemudian ada zeolit Si. Jika zeolit Si tinggi masih mengandung Al meskipun hanya sedikit. Nah, zeolit Si ini hanya tidak mengandung Al sama sekali atau tidak mempunyai sisi kation sama sekali. Sifat zeolit jenis ini adalah sangat hidrofilik hidrofobik, sehingga dapat mengeluarkan atau memisahkan suatu molekul organik dari suatu campuran air. Contohnya ada zeolit silika atau silikalit. Struktur zeolit merupakan polimer kristal anorganik didasarkan kerangka tetrahedral yang diperluas tak terhingga dari aluminium tetraoksida dan silika tetraoksida dan dihubungkan satu dengan lainnya melalui pembagian atau pemakaian bersama ion oksigen. Unit pembentuk kerangka utama zeolit adalah tetrahedral. Pusatnya ditempati oleh atom silikon dan atom aluminium dengan 4 oksigen di sudut-sudutnya. Berikut adalah gambar dari struktur kerangka zeolit. Ada kerangka zeolit 3 dimensi, kemudian struktur zeolit, dan struktur kerangka zeolit. Kemudian, karakteristik struktur zeolit ada 5. Yang pertama, sangat berpori karena merupakan kerangka yang terbentuk dari jaring tetrahedral, silika tetraoksida, dan aluminium tetraoksida. Pori-porinya berukuran molekul karena pori-pori zeolit terbentuk dari tumpukan jumlah ring yang beranggotakan 6, 8, 10, atau 12 tetrahedral. Dapat menukarkan kation karena perbedaan muatan Al3+ dan Si4+, menjadikan atom Al dalam kerangka kristal menjadi bermuatan negatif dan membutuhkan kation penetral. Kemudian dapat dijadikan padatan yang bersifat asam karena pergantian kation penetral dengan proton-proton menjadikan zeolit padatan asam Bronsted. Kemudian yang terakhir mudah dimodifikasi karena setiap tetrahedral dapat dihubungkan dengan bahan-bahan termodifikasi. Zeolit umumnya memiliki struktur 3 dimensi yang terbentuk dari tetrahedral alumina dan silika dengan rongga-rongga di dalamnya yang berisi ion-ion logam, biasanya alkali atau alkali tanah, dan molekul air yang dapat bergerak bebas. Nah, secara empiris, rumus molekul zeolit adalah mx/n AlO2x SiO2y ZH2O, di mana M adalah kation alkali tanah atau alkali, N sama dengan valensi logam alkali, dan X, Y bilangan tertentu, Z jumlah molekul air yang terhidrat. Rumus tersebut menunjukkan struktur satu unit sel dari zeolit dan bagian di dalam kurung menunjukkan komposisi kerangkanya. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang rasio silika atau aluminium. Rasio Si atau Al yang berbeda akan menghasilkan zeolit dengan karakter berbeda. Nah, zeolit A memiliki rasio Si atau Al 1:15 dan zeolit Y dengan rasio Si atau Al 1,5-3. Kemudian zeolit ZSM5 dari mobil oil CO memiliki rasio Si atau Al sama dengan 20 sampai tak terhingga. Dengan mengubah rasio Si atau Al berarti mengubah kandungan kationnya. Sedikit kandungan atom Al berarti sedikit pula kation yang ada pada zeolit. Nah, kation yang dapat dipertukarkan. Perubahan posisi kation menyebabkan perubahan distribusi muatan di dalam kaviti, sehingga mempengaruhi sifat adsorpsi dan aktivitas katalitiknya. Nah, gambar di bawah ini adalah gambar dari kerangka dan situs kation zeolit A dalam bentuk K+ pada bagian kiri tampak molekul etana di dalam kanal. Posisi kation menurunkan ukuran cincin dan sangkar. Kation divalen dapat menggantikan kation univalen sehingga mengurangi keberadaan kation.
Gambar ini menunjukkan situs katin utama dalam mineral faujasid, analog untuk zeolit X dan zeolit Y. Di sini terdapat 4 sangkar yang ditempati oleh masing-masing situs yang berbeda. Ada 4 situs yang berbeda yang menempatinya. Kemudian, untuk penyusun struktur zeolit ada 2. Yang pertama adalah primary building units, yaitu tetrahedra dari ion 4 oksigen dengan sentralnya yaitu S1 Al+, dan yang lainnya. Kemudian secondary building unit yaitu ada single rings dan double rings. Single rings ada single 4, single 5, single 6, single 8, single 10 sampai single 12. Dan double rings ada double 4, double 6, dan double 8. Zeolit ZM sampai dengan 5 dari mobil oil CO memiliki rasio Si/Al-nya sama dengan 20 sampai tak terhingga. Dengan mengubah rasio Si/Al berarti mengubah kandungan kationnya. Sedikit kandungan atom Al berarti sedikit pula kation yang ada pada zeolit. Berdasarkan tabel unit penyusun struktur zeolit dapat dibagi menjadi 2, yaitu Primary Building Units atau PBU. Semua kerangka zeolit dapat dibangun dengan menghubungkan pola periodik unit bangunan dasar, yaitu tetrahedra. Di tengah tetrahedra adalah atom dengan elektronegativitas yang relatif rendah, atau Si4+, Al3+, P5+, Zn2+, dan lain-lain. Dan di sudut-sudutnya adalah anion oksigen. Gambar beberapa representasi unit bangunan dasar dari zeolit tetrahedra yaitu bisa dilihat dalam PPT. Oke, selanjutnya notasi yang sering digunakan dalam penulisan tetrahedral adalah TO4 karena dapat digunakan untuk menekankan bahwa setiap atom T berkoordinasi dengan 4 atom oksigen. Lalu yang kedua ada secondary building units atau SBU. Secondary building units dapat dibentuk dengan menghubungkan kelompok PBU. Contoh paling sederhana SBU adalah cincin. Semua struktur zeolit dapat dilihat seolah-olah terbentuk dari cincin tetrahedra dengan ukuran yang berbeda. Secara umum, sebuah cincin yang mengandung N tetrahedra disebut N-ring. Ketika N-ring berikatan satu dengan yang lain, maka akan dihasilkan unit polyhedra. Unit polyhedra inilah yang akan berkembang menghasilkan struktur zeolit dengan karakteristik tertentu. Kemudian gambar ini menggambarkan ukuran pori relatif dari beberapa N-ring yang sering ditemukan pada zeolit. Oke, selanjutnya skala bukaan pori diberikan untuk 10 ring dan 12 ring, yaitu sebesar 5,6 Armstrong dan 7,3 Armstrong. Tingkat kompleksitas berikutnya diperoleh dengan membangun SBU lebih besar dari N-ring sehingga menimbulkan satu set dari struktur beragam yang disebut polyhedra. Ini merupakan gambar perkembangan struktur zeolit, di mana yang A ini merupakan primary units, lalu yang B ini secondary units, yang C tertiary units or building polyhedra, dan yang D zeolit struktur zeolit. Kombinasi yang berbeda dari SBU yang sama dapat memberikan banyak struktur yang khas pada zeolit. Nah, gambar yang tertera di layar ini menunjukkan contoh perbedaan 3 jenis zeolit yang memiliki struktur polyhedra yang sama, yaitu kubo-oktahedron, tetapi dengan N-ring dari unit yang lebih kecil menghasilkan jenis zeolit yang berbeda. Selanjutnya yaitu preparasi atau pembuatan zeolit. Zeolit dibuat dari larutan yang mengandung natrium silikat dan aluminat AlOH4 pada pH basa, diperoleh dari logam alkali hidroksida dan atau basa organik. Gel terbentuk melalui proses kopolimerisasi ion-ion silikat dan aluminat.
Gel kemudian dipanaskan pada suhu 60 sampai 100 derajat Celcius pada tempat tertutup selama 2 hari, menghasilkan zeolit terkondensasi. Ya, selanjutnya yaitu penentuan struktur. Struktur kerangka zeolit sebagian besar ditentukan dengan teknik X-ray dan neutron kristalograf. Posisi atom Si dan Al dapat ditandai berdasarkan aturan Lawrence yang melarang keberadaan ikatan Al-O-Al dalam struktur. Jika rasio Si atau Al sama dengan 1, maka jumlah aluminium dalam zeolit adalah maksimum dan atom Si dan Al berselang-seling di dalam struktur. Si atau Al sama dengan 1 merupakan rasio terkecil untuk zeolit. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengelusidasi struktur secara sukses adalah Magic Angel Spinning NMR Spectroscopy. Ada 5 lingkungan yang berbeda untuk Si29. Setiap Si berkoordinasi dengan 4 atom oksigen, tetapi setiap oksigen dapat berikatan dengan atom Si atau Al, menghasilkan 5 kebolehjadian. Nah, seperti ini gambarnya. Ada SiO-Al 4 kali, kemudian ada SiO-Al 3 kali OSi. Nah, ini yang kedua. Kemudian ada SiO-Al 2 OSi 2, kemudian SiO-Al OSi 3 kali, dan SiOSi 4 kali. Nah, ini gambarnya. Ini kemungkinan lingkungan lokal atom Si dengan daerah karakteristik pergeseran kimianya. Nah, selanjutnya yaitu deposit natural zeolit di Indonesia. Berdasarkan analisis dengan diffraksi sinar X, diketahui bahwa zeolit yang terdapat di Indonesia pada umumnya adalah klinoptilotid dan modernit. Deposit zeolit banyak terdapat di Indonesia, tersebar di hampir semua pulau, tetapi deposit yang sudah diteliti dan ditambang sebagian besar terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera. Sebagian besar diekspor ke berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, dan negara-negara di Timur Tengah. Nah, ini lokasi deposit zeolit di Indonesia. Ada di Sumatera Selatan, lokasinya ada di Ulak Pandan, Kecamatan Pangondonan, Ogan Komering Ulu. Jenis zeolitnya analsim dan perkiraan cadangannya sekitar 5 juta ton. Kemudian di Lampung ada di lokasinya di Campang, Sidomulyo, Talang Padang, Cukubalak, dan Batu Balai. Jenis zeolitnya yaitu klinoptilotid dan modernit. Perkiraan cadangannya sekitar 65 juta ton. Kemudian ada di Banten dengan jenis zeolit klinoptilotid dan modernit. Kemudian di Jawa Tengah ada sama klinoptilotid dan modernit juga. Dan Jawa Barat ada klinoptilotid dan modernit sebanyak 135 juta ton. Kemudian ada di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian akan kita bahas sifat dehidrasi. Jadi zeolit ini mempunyai sifat dehidrasi, yaitu melepaskan molekul H2O apabila dipanaskan. Pada umumnya struktur kerangka zeolit ini akan menyusut, tetapi kerangka dasarnya tidak mengalami perubahan secara nyata. Di sini molekul H2O seolah-olah mempunyai posisi yang spesifik dan dapat dikeluarkan secara reversibel. Pada pori-porinya terdapat kation-kation dan atau molekul air. Bila kation-kation atau molekul air tersebut dikeluarkan dari pori-pori dengan perlakuan tertentu, maka zeolit akan meninggalkan pori yang kosong. Nah, ini ada gambarnya ya. Secara alami pori-pori zeolit yang belum diolah akan mengandung sejumlah molekul air dan alkali atau alkali tanah hidrat. Proses pemanasan pada temperatur 300 sampai 400 derajat Celcius dapat menghilangkan kandungan air dan hidrat pada alkali atau alkali tanah hidrat. Zeolit yang sudah mengalami pemanasan disebut zeolit teraktivasi fisika, yang artinya zeolit terhidrasi dan atau zeolit yang kehilangan air. Kemudian ada sifat penyerapan atau adsorben. Nah, zeolit ini mempunyai kapasitas yang tinggi sebagai penyerap atau adsorben. Mekanisme adsorpsinya yang mungkin terjadi adalah adsorpsi secara fisika, yaitu melibatkan gaya van der Waals.
Adsorpsi kimia melibatkan gaya elektrostatik dan ikatan hidrogen dan pembentukan kompleks koordinasi. Nah, molekul atau zat ini diserap akan menempati posisi pori. Nah, daya serapnya ini bergantung dari jumlah pori dan luas permukaan. Molekul-molekul dengan ukuran lebih kecil dari pori yang mampu terserap oleh zeolit. Nah, sifat zeolit sebagai adsorben ini dapat memungkinkan karena struktur zeolit ini berongga, sehingga zeolit mampu menyerap sejumlah besar molekul yang berukuran lebih kecil atau sesuai dengan ukuran rongganya. Nah, selain itu, kristal zeolit yang telah terdehidrasi merupakan adsorpsen yang selektif dan mempunyai efektivitas absorpsi yang tinggi. Nah, ini alkohol seperti fenol ya. Ini contohnya, fenol adalah zat pengotor yang bersifat racun bagi manusia. Air yang mengandung fenol dapat dibebaskan dari fenol dengan melewatkan air dalam zeolit teraktivasi. Fenol yang terkandung dalam air ini akan teradsorpsi dan menempati posisi pori-pori sehingga konsentrasi fenol dalam air menjadi berkurang. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat pertukaran ion. Sifat zeolit sebagai penukar ion ini terjadi karena adanya kation logam alkali dan alkali tanah. Kation pada pori berperan sebagai penetral muatan zeolit. Kation-kation tersebut bergerak bebas di dalam rongga dan dapat dipertukarkan dengan kation logam lain dengan jumlah yang sama. Akibat struktur zeolit berongga, anion dan molekul berukuran kecil atau sama dengan rongga dapat masuk dan terjebak. Mekanisme pertukarannya tergantung pada ukuran, muatan, dan jenis zeolitnya. Nah, di sini ada larutan atau air yang mengandung ion-ion Ca2+ dilewatkan dalam zeolit Na teraktivasi. Ion-ion Ca2+ ini dalam larutan atau air akan menggantikan ion-ion Na+ yang ada dalam pori-pori zeolit Na. Ion Na+ akan lepas ke dalam larutan atau air. Pada akhirnya, konsentrasi ion Ca2+ dalam larutan atau air akan berkurang. Yang keempat adalah sifat zeolit, yaitu sifat penyaringan atau shaping. Zeolit dengan struktur kerangka framework mempunyai luas permukaan yang besar dan berperan sebagai saluran yang dapat menyaring ion atau molekul. Peran zeolit sebagai penyaring atau pemisah molekul didasarkan pada perbedaan bentuk, ukuran, dan polaritas molekul yang disaring. Sifat ini disebabkan zeolit mempunyai pori-pori, di mana molekul yang lebih kecil dapat melewati zeolit tersebut, sedangkan molekul yang lebih besar akan tertahan. Contohnya pada gambar ini adalah CH4 dan isoparafin, di mana molekul isoparafin yang berwarna merah yang lebih besar dan CH4 yang berwarna kuning dan lebih kecil. Pada saat mereka melewati zeolit, maka molekul isoparafin akan tertahan karena ukurannya yang besar, sedangkan untuk molekul CH4 dapat melewati zeolit tersebut. Kemudian sifat katalis atau katalisator. Sifat sebagai katalis ini didasarkan adanya ruang kosong yang dapat digunakan sebagai katalis atau penyangga katalis untuk reaksi katalitik. Kemampuan zeolit sebagai katalis berkaitan dengan terjadinya pusat-pusat aktif dalam saluran antar zeolit. Di sini contohnya adalah pengolahan minyak solar atau minyak tanah menjadi bensin, yaitu solar ditambah katalis, yaitu zeolit itu sendiri yang akan menghasilkan isooktana dan heptana. Kemudian terdapat pula zeolit yang termodifikasi. Beberapa perlakuan diperlukan untuk mendapatkan zeolit dengan bentuk yang berbeda-beda atau rasio SiAl yang sesuai untuk suatu keperluan.
Jadi, modifikasi zeolit ini dimaksudkan untuk mengubah struktur kerangka zeolit, katian pengganti, ukuran pori atau rongga-rongga, maupun perbandingan silika aluminanya. Modifikasi dilakukan untuk metode penambahan ion aluminium ke dalam kerangka zeolit alam sehingga nantinya diharapkan memiliki sifat-sifat yang serupa dengan zeolit sintesis 3A. Nah, proses penambahan ion aluminium ke dalam kerangka ion zeolit ini dilakukan melalui dua metode, yaitu metode asidifikasi realuminasi dan aluminasi langsung. Yang pertama adalah metode asidifikasi realuminasi. Perlakuan pendahuluan terhadap zeolit alam adalah menggunakan HCl 1,5 molar. Tujuan dari perlakuan tersebut adalah untuk menghilangkan logam-logam yang tidak diinginkan yang masih terdapat dalam zeolit alam. Kemudian, zeolit hasil proses asidifikasi akan dikalsinasi pada suhu 500 derajat Celcius selama 2 jam. Kalsinasi adalah proses pemanasan zat padat sampai suhu di bawah titik leleh yang mengakibatkan penguraian oleh panas atau fase transisi selain dari pelelehan. Nah, proses yang termasuk jenis reaksi ini antara lain ada disosiasi panas, transfer fase polimorfik, dan rekristalisasi termal. Kalsinasi pada penelitian ini bertujuan untuk rekristalisasi sampel zeolit setelah proses modifikasi. Modifikasi yang dilakukan terhadap zeolit yang telah diberi perlakuan asam menghasilkan zeolit alam modifikasi yang dikodekan dengan ZaM1 yang akan kita lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah zeolit hasil modifikasi sebelum dan sesudah pengeringan menggunakan metode asidifikasi realuminasi. Jadi, proses asidifikasi ini bertujuan untuk menghilangkan logam-logam penguatan yang tidak diinginkan dalam sampel zeolit sehingga zeolit yang diperoleh diharapkan lebih murni. Kemudian berikut adalah tabel hasil analisis komposisi kimia terhadap sampel zeolit, hasil asidifikasi dan realuminasi menggunakan metode XRF. Dapat dilihat pada tabel. Nah, pada tabel ini kolom pertama ada komposisi dan unsurnya, kolom kedua ada ZA, kemudian ZAA, ZaM1 dan Z3A. Untuk unsur silikon yaitu ZA-nya 31,41, ZAA-nya 31,02, ZaM1-nya 27,49 dan Z3A-nya adalah 19,36. Untuk unsur aluminium ZA-nya 5,59, ZAL 4,01, ZaM1 11,37 dan Z3A adalah 11,12. Untuk unsur natrium, ZA adalah 0,81, ZAA 0,27, ZaM1 0,76 dan Z3A 7,71. Begitu pula dapat kita lihat sendiri pada tabel juga terdapat unsur K, Mg, Ca, Ba, Fe, SCl, Si atau Al dapat kita amati sendiri. Kemudian ada pula metode aluminasi langsung. Modifikasi ini dilakukan menggunakan metode yang berbeda dengan beberapa sumber alumina yang berbeda pada proses aluminasi zeolit. Nah, sumber alumina yang digunakan antara lain ada alumina oksida, aluminium nitrat, tawas, dan kaolin yang juga dapat berfungsi sebagai binder. Proses aluminasi dilakukan secara langsung dan produk yang dihasilkan ada ZaM2, ZaM3, ZaM4, ZaM5, dan ZaM6. Baik, selanjutnya yaitu proses aluminasi dilakukan secara langsung dan produk yang dihasilkan adalah ZaM2, ZaM3, ZaM4, ZaM5, dan ZaM6. Gambar berikut menunjukkan zeolit
granul atau ZAM6 yang dibuat secara manual dalam bentuk bulatan-bulatan kecil berukuran 3-5 mm. Berikut adalah hasil analisis komposisi kimia menggunakan metode EDX. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya, berdasarkan tabel terlihat bahwa rasio Si/Al dalam sampel zeolit mengalami penurunan setelah proses modifikasi kecuali pada sampel ZAM2. Penyebab tidak terjadinya penurunan rasio Si/Al dalam sampel ZAM2 kemungkinan disebabkan oleh sebagian sumber Al yang ditambahkan masih belum bereaksi sehingga rasio Si/Al belum dapat diturunkan. Selanjutnya, aplikasi zeolit dan zeolit termodifikasi. Aplikasi zeolit itu sendiri yaitu ada beberapa. Yang pertama sebagai agen pendehidrasi, yang kedua sebagai penukar ion, yang ketiga sebagai adsorben atau penyerap, dan yang keempat sebagai katalis. Nah, katalis ini sendiri terbagi lagi ke dalam bentuk yang pertama katalis selektif reaktan, yang kedua katalis selektif produk, dan yang ketiga katalis selektif keadaan transisi. Nah, berikut adalah katalis selektif reaktan, yaitu hanya molekul dengan dimensi kurang dari bentuk kritis dapat masuk ke pori dan mencapai siklus aktif katalis. Saya lihat pada gambar. Ya, selanjutnya yaitu katalis selektif produk, yaitu hanya produk yang ukurannya kurang dari dimensi dapat meninggalkan situs aktif dan terdifusi keluar kanal. Berikut adalah gambarnya. Kemudian selanjutnya katalis selektif keadaan. Reaksi tertentu terhambat karena keadaan transisi membutuhkan ruang lebih dibandingkan yang tersedia dalam cavity. Nah, yang kedua yaitu ada aplikasi zeolit termodifikasi. Yang pertama yaitu pada proses limbah plastik menjadi fraksi bensin. Salah satu alternatif pengolahan sampah plastik yang paling efektif adalah degradasi dengan cara kimia. Untuk memperoleh hasil yang optimal dari segi energi dan meminimumkan polusi udara, metode kimia yang sering digunakan secara luas dan umum adalah cara pirolisis atau proses pembentukan secara katalitik. Kemudian yang kedua aplikasinya itu ada konversi pelumas bekas menjadi fraksi bensin. Metode yang paling tepat untuk menangani minyak pelumas bekas agar tidak mencemari lingkungan adalah proses recycling minyak pelumas bekas menjadi bahan bakar bensin, minyak tanah, dan diesel. Dan yang ketiga yaitu aplikasi zeolit termodifikasi sebagai penyerap anion. Limbah deterjen mengandung fosfat. Keberadaan senyawa fosfat dalam air bisa menyebabkan pencemaran air. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif untuk menurunkan kadar fosfat pada limbah deterjen dengan metode absorpsi. Nah, absorben yang digunakan ini biasanya tuh menggunakan zeolit. Demikian tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai material zeolit. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.